Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldiatullah dari PJKR 4A, NPM 18 10 63 10 70 095. Saya di sini akan menjawab soal gaya dari mata kuliah biomekanika. Yang pertama, jelaskan pengertian dan macam-macam gaya. Yaitu adalah suatu yang menyebabkan terjadinya perubahan keadaan dari diam ke gerak, dari gerak ke diam, atau perubahan bentuk atau perubahan kecepatan. Macam-macam gaya. Pertama, yaitu gaya berat atau gaya gravitasi, merupakan gaya luar yang harus ditetapkan oleh badan manusia dalam semua gerakannya. Yang kedua, gaya tahanan merupakan gaya eksternal, yaitu seperti sudah dijelaskan di bab sebelumnya bahwa percepatan ada yang positif dan negatif. Kecepatan negatif merupakan perlambatan atau gerak. Yang ketiga, gaya gesekan merupakan salah satu gaya yang juga merupakan tahapan gesekan terjadi apabila dua benda saling kontak pada permukaan yang sama oleh adanya gaya yang bekerja dari benda yang suatu terhadap benda yang lainnya atau sebaliknya. Yang keempat, gaya kontraksi otot atau kekuatan merupakan gaya gerak dari dalam tubuh, merupakan alasan gaya yang paling penting dalam dunia olahraga. Oke, sekarang yang kedua, sebutkan dan jelaskan aspek-aspek gaya. Yaitu besarnya gaya yang dapat dihasilkan oleh badan berbeda-beda pada tempat-tempat yang berbeda. Makin jauh objek dari pusat bumi, makin kecil tarikan gravitasi dan semakin kurang beratnya. Seperti contoh misalkan di luar angkasa. Yang kedua, titik tangkap gaya. Inilah titik di mana gaya dikenalkan kepada suatu objek. Untuk gaya gravitasi, titik ini selalu melewati titik berat objek. Yang ketiga, arah gaya. Arah suatu gaya ialah sepanjang garis geraknya, karena gaya gravitasi menarik semua objek ke arah pusat bumi. Akan arah gravitasi adalah vertikal ke bawah. Sekarang soal yang ketiga, jelaskan bagaimana cara memadukan. Yaitu untuk memadukan gaya ada dua cara, yaitu secara grafis, yaitu secara jajaran genjang dan secara segi banyak. Yang kedua, secara hitungan atau analitis, yaitu menyusun gaya-gaya yang berada dalam suatu garis kerja dan menyusun dua gaya yang satu titik tangkap tapi tidak dalam satu garis kerja. Sekarang soal yang keempat, jelaskan bagaimana cara mengurangi gaya. Sebuah gaya R yang bekerja membentuk sudut A terhadap bidang datar dapat diurai menjadi komponen-komponen gaya yang bekerja pada sumbu X buka kurung RY tutup kurung, buka kurung vertikal tutup kurung. Besarnya Rx dan Ry ditentukan oleh besarnya sudut A. Contoh, Rx sama dengan R cos A, Ry sama dengan R sin A. Sekarang soal yang kelima, sebutkan peran gaya sentrifugal dalam cabang olahraga. Peranan gaya sentrifugal dalam cabang olahraga ada 4. Yang pertama, ayunan raksasa, Gian swing pada horizontal, palang tunggal, penyebab adanya tarikan gaya lengan kalau pada saat tangkapan dilepas. Gaya sentrifugal akan memberikan kemungkinan pada pesenam atau melakukan salto. Yang kedua, gerakan melempar bola, underhand atau overhand throw dalam olahraga basketball atau hoki pas atau bowling adalah berdasarkan prinsip-prinsip gaya sentrifugal. Yang ketiga, kejadian-kejadian di mana gaya sentrifugal ditahan seperti dinding sel,
menahan air di dalam olahraga velodrome untuk balap sepeda lintasan yang miring ke dalam, maksudnya untuk menahan gaya sentrifugal. Yang terakhir, yang keempat, lari dari tikungan akan menyebabkan badan kita terdorong keluar. Untuk mengimbanginya, badan kita harus condong ke arah dalam, ke titik pusat. Semakin tajam tikungannya, semakin condong badan kita ke arah dalam. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau perilaku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.